Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siswa-siswi kelas 7 SMP IT Aliyah Islamic School, kita akan melanjutkan materi fikih. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang macam-macam najis, perkara-perkara yang dianggap najis dalam syariat. Di antaranya kotoran manusia, kencingnya, kemudian mazi, wadi, darah haid, air liur anjing, daging babi, tikus, bangkai, dan dikecualikan beberapa bangkai yang tidak najis, yaitu bangkai ikan dan belalang, dan bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu sunnah fitrah. Sunnah fitrah. Apa yang dimaksud dengan sunnah fitrah, dan apa saja hal-hal yang termasuk sunnah fitrah? Sunnah fitrah adalah perbuatan yang jika dikerjakan maka pelakunya berada dalam kondisi fitrah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia. Dengan mengerjakan sunnah fitrah ini, seorang akan terlihat indah di mata syariat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini dimaksud dengan sunnah fitrah, yaitu perbuatan yang jika dikerjakan maka pelakunya berada di atas fitrah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang tersebut dalam kondisi normal, dalam kondisi fitrah, sesuai dengan tabiat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagi manusia. Namun sebaliknya, kalau dia meninggalkan sunnah fitrah tersebut, berarti dia telah menyalahi tabiat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita katakan orang ini tidak normal. Manusia yang normal adalah mengikuti fitrah, tabiat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Iya. Lalu apa saja yang termasuk sunnah fitrah? Di antara sunnah fitrah yang pertama adalah berkhitan, atau orang kita menyebutnya sunat. Khitan itu diwajibkan bagi kaum laki-laki. Khitan artinya memotong ujung kulit kemaluan, agar najis itu tidak mengendap di dalamnya. Jadi, memotong kulit yang ada di ujung kemaluan sehingga najis itu tidak mengendap di situ. Ini disebut namanya khitan. Khitan hukumnya wajib bagi laki-laki. Seorang muslim kalau dia sudah balik atau dia baru masuk Islam, maka wajib untuk dikhitan. Sedangkan bagi wanita, hukumnya disunnahkan. Bagi wanita, sunnah hukumnya untuk dikhitan. Rasulullah bersabda tentang kewajiban khitan bagi laki-laki, alqi anka syahral kufri waqtatin. Potonglah model rambut yang menjadi ciri khas kekufuran dan berkhitanlah, sunatlah. Semoga kalian kelas 7 sudah dikhitan semuanya. Ini hukumnya wajib bagi laki-laki. Kemudian di antara sunnah fitrah yaitu bersiwak. Bersiwak artinya membersihkan gigi dengan kayu siwak. Jadi siwak berasal dari batang kayu, yang batang kayu ini namanya arok, kayu yang lunak,
Ya. Bersiwak dapat membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang tidak ada siwak, maka boleh dengan benda-benda lainnya seperti gosok gigi, pakai odol gitu ya. Yang penting untuk membersihkan gigi. Dan dengan membersihkan gigi, ya apabila gigi kita dalam kondisi bersih, tidak kuning, tidak banyak gigongnya, maka Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, as-siwaku matharatun lil fam maradhatun lirabbi. Bersiwak itu dapat membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siwak biasa dipakai untuk membersihkan gigi. Disunahkan bersiwak setiap waktu. Terlebih lagi ada beberapa waktu yang kita sangat dianjurkan untuk bersiwak. Di antaranya ketika hendak berwudu untuk sholat, sebelum membaca Al-Quran, ketika masuk rumah, sebelum pergi ke masjid, setelah bangun tidur. Yang terkadang kita bangun tidur, mulut kita itu memiliki bau yang tidak sedap, yang orang lain kalau menciumnya pun tidak menyukainya, bisa jadi pingsan. Maka dalam kondisi seperti ini, kita disunahkan untuk bersiwak ketika bau mulut ini sudah berubah. Rasulullah mengatakan, laula an asyukka ala ummati aw ala nas la amartuhum bisiwaki ma'a kulli sholatin. Seandainya bukan karena khawatir akan memberatkan umatku atau umat manusia, niscaya akan aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak sholat. Jadi yang kedua, di antara sunnah-sunnah fitrah artinya bersiwak. Ya, beli ada di beberapa toko herbal itu kayu siwak. Sunnahnya pakai itu, tapi kalau memang tidak ada, boleh pakai sikat gigi. Ya, jadi jangan biarkan gigi ini kuning, ya, menjadi sarang kuman hingga akhirnya dia akan merasakan sakit gigi. Yang ketiga, di antara sunnah-sunnah fitrah yaitu mencukur kumis. Nah, ini kumis. Sunnahnya itu dicukur. Jadi jangan dibiarkan lebat apalagi sampai menutupi mulutnya. Kita pun merasa jijik kalau ada orang kumisnya panjang menutupi bibirnya. Jadi sunnahnya itu dicukur, ya, dicukur. Kemudian yang keempat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Disebut namanya istinsyak. Istinsyak yaitu memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Mengeluarkannya disebut namanya istinsyar. Kapan ini? Ketika kita berwudu. Setelah berkumur-kumur 3 kali, kemudian kita menyedotkan air ke hidung kita. Nah, seperti itu. Kemudian dikeluarkan lagi dengan tangan kiri. Ya, itu termasuk sunnah-sunnah fitrah. Kemudian memotong kuku. Nah, kuku. Jadi kuku itu tidak boleh panjang. Ya. Kuku sunnahnya itu dipotong. Jadi jangan biarkan kuku itu panjang sampai 1 cm, 2 cm. Model seperti itu yang menyalahi tabiat. Jadi orang yang kukunya panjang nggak normal berarti dia. Ya, kenapa kuku itu harus dipotong? Karena kalau dibiarkan panjang, itu akan menjadi tempat kotoran. Ya, bayangkan coba kalau tangan kirinya bagian telunjuk jari tengah panjang, dipakai buat cebok terus. Ya, maka bisa jadi kotorannya itu akan nyangkut di kukunya. Ya, ini pasti suatu hal yang menjijikan. Ya, kotoran itu akan menimbulkan banyak penyakit. Jadi dipotong kukunya, ya, terutama di hari Jumat. Kelas 7 tidak boleh kukunya itu panjang. Disiapkan gunting kuku biar bisa dia potong setiap hari Jumat. Kemudian membasuh sela-sela jari. Berarti yang keenam yaitu membasuh sela-sela jari. Jadi kalau kita berwudu nih, tangan diginiin. Jadi jangan digini-gini doang, ya. Tapi di sela-sela. Nah, seperti ini, ya. Nah, itu namanya sunnah-sunnah fitrah.
menyela-nyela jari. Demikian pula jari kaki di sela-sela. Ya. Kemudian mencabut bulu ketiak, mencabut atau mencukur bulu ketiak. Jadi bulu ketiak ini ya sunnahnya adalah dipotong, dicukur. Jangan dibiarkan gondrong. Maka itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Ya, orang lain pun terganggu. Kembali kepada diri kita. Kalau kita misalnya di sisi orang yang bulu ketiaknya panjang, kemudian bau asam, kita nggak nyaman. Nah, kita pun harus sadar bahwa bagian-bagian bulu itu yang harus dipotong, ya kita bersihkan, kita potong. Ya, jadi itu bulu ketiak harus dipotong. Mencukur bulu kemaluan. Jadi mencukur bulu yang ada di sekitar kemaluan. Ya, ini termasuk sunnah-sunnah fitrah. Beristinja, cebok. Ya, yang ke-9 adalah beristinja atau cebok. Jadi setiap kali kita buang air kecil, buang air besar, itu disuruh untuk cebok. Jangan sampai kalian kencing sembarangan, udah gitu kagak cebok. Ya, maka ini akan menimbulkan banyak penyakit. Kemudian yang ke-10 berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur. Nah, 10 poin ini diambil dari hadis Nabi SAW, asyratun minal fitrah, qasusarib, wa ifa'ul lihyah, wa siwak, wa istinsyakul ma'i, wa qasul adfar, wa ghuslul barajim, wa nasful ibti, wa halqul ana, wa antiqasul ma'. Qala Mus'ab wa nasitul asirata illa an takunal madmadah. Ada 10 hal yang termasuk fitrah: mencukur kumis, memelihara jenggot, bersiwak, memasukkan air ke hidung, istinsyak, memotong kuku, membasuh sela-sela jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan beristinja. Ya. Kemudian yang ke-11 yang terakhir di antara sunnah-sunnah fitrah